Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kimia atmosfer. Kelompok kami ada beberapa. Yang pertama ada Mita Maracantika, saya sendiri Ilham Saputra, Melba Agustin, Ica Sofia Diasti, Kenny Hermanto, dan Davina Aurelia. Baik, kami akan langsung menuju ke pembahasan. Kepada Melba Agustin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ilham atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kimia atmosfer. Kimia atmosfer adalah cabang ilmu atmosfer yang mempelajari bumi dan planet-planet lain. Sedangkan atmosfer sendiri adalah campuran gas-gas yang tidak bereaksi satu dengan yang lainnya atau bersifat inert. Komposisi dari atmosfer yang telah berinteraksi satu sama lain berdasarkan gas, cairan, dan padatan pada atmosfer merupakan hal yang akan dipelajari dari kimia atmosfer ini. Interaksi atmosfer dan organisme hidup penting atau berkaitan dengan komposisi dan peranan kimia atmosfer nantinya. Contoh permasalahan dari kimia atmosfer adalah smog fotokimia, hujan asam, dan pemanasan global. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada slide sebelumnya mengenai contoh permasalahan dari kimia atmosfer. Yang pertama yaitu polutan yang terdapat pada smog fotokimia adalah ozon, lacrimator, atau substansi kimia yang dapat menyebabkan iritasi mata dan bisa membahayakan pada atmosfer. Yang kedua, hujan asam yang berdampak buruk bagi kehidupan. Sulfur hidroksida atau SO3 bereaksi dengan air di udara, kemudian terbentuk air hujan berupa asam sulfat atau H2SO4. Sementara itu, gas nitrogen oksida atau NO2 yang naik ke atmosfer juga bereaksi menjadi oksigen yang membentuk gas nitrogen dioksida, NO2. Yang ketiga yaitu dampak buruk dari pemanasan global, yaitu seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Selanjutnya ada susunan atmosfer, yaitu campuran dari berbagai macam gas yang bersifat homogen disebut atmosfer udara. Tanpa air, pada atmosfer mengandung gas di bawah ini. Yang pertama ada nitrogen yang berjumlah kurang lebih 78%. Yang kedua ada nitrogen yang berjumlah kurang lebih 21%. Yang ketiga ada argon 0,9%. Yang keempat ada karbon dioksida yang berjumlah 0,03%. Yang terakhir ada metana, kalium, dan lain-lain yang berjumlah 0,07%. Selain itu, kimia atmosfer juga memiliki sifat-sifat dan manfaat bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sifat-sifatnya dulu. Yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak bisa dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis, sehingga bisa mengembang dan menyusut, serta dapat bergerak atau berpindah. Yang ketiga, transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Yang keempat, memiliki massa, sehingga menyebabkan tekanan. Ketinggian merupakan karakteristik dari atmosfer yang sangat luas. Faktor lainnya adalah iklim, waktu, garis bintang, atau latitude, dan aktivitas solar. Suhu atau temperatur dari atmosfer bermacam-macam, mulai dari yang paling rendah, yaitu minus 138 derajat Celcius sampai 1700 derajat Celcius. Kemudian ada manfaat atmosfer bagi kehidupan. Yang pertama yaitu untuk melindungi makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan dari suatu radiasi sinar matahari. Sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kanker kulit jika intensitasnya yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu untuk menjaga dalam kestabilan suhu pada waktu siang dan malam hari, yang sehingga dalam perbedaan suhunya tidak terlalu berbeda jauh. Yang ketiga, untuk melindungi bumi dari meteor yang jatuh menuju ke bumi. Meteor akan terbakar saat memasuki atmosfer. Yang keempat, untuk digunakan sebagai media komunikasi. Tanpa adanya atmosfer, kita tidak bisa menggunakan televisi, HP, dan radio. Yang kelima, sebagai penyedia karbon dioksida dan oksigen untuk makhluk hidup dalam untuk bernafas. Dan yang terakhir yaitu untuk menyebarkan air hujan ke seluruh penjuru bumi. Baik, di sini ada gas-gas penyusun atmosfer, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif tetap, yaitu permanen gas. Yang kedua ada gas-gas penyusun konsentrasi bervariasi, yaitu variasi gas.
Yang pertama, gas untuk penyusun dengan konsentrasi relatif tetap ada nitrogen, oksigen, argon, helium, xenon, dan neon. Sedangkan di gas-gas penyusun konsentrasi bervariasi, pada kondisi normal, tergantung latitude dengan kondisi atmosfer setiap saatnya. Di sini ada H2O, uap air dengan kadar 0 sampai 4%, karbon dioksida sekitar 0,038%, ozon dan klorofluorokarbon dalam kadar sangat kecil. Di nitrogen oksida dan yang terakhir yaitu metana dengan kadar 0,0017%. Nah, di atmosfer bumi itu terdapat 7 lapisan. Yang pertama ada troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan kelima eksosfer, keenam ionosfer, ketujuh magnetosfer. Bagian yang berada pada level paling bawah yaitu disebut troposfer karena bagian ini bagian yang paling tipis dan dekat pada tanah, yaitu kurang dari 15 km dari permukaan tanah. Sedangkan stratosfer yaitu lapisan kedua setelah troposfer dengan terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer di antara kedua itu. Ketebalannya sekitar 15 sampai 55 km. Ketiga adalah mesosfer. Mesosfer yaitu lapisan udara yang ketiga di mana suhu atmosfer akan bertambah dan berkurang seiring ketinggiannya. Keempat ada termosfer. Termosfer di ketinggiannya kurang dari 81 km. Perpindahan dari mesosfer ke termosfer terjadinya penambahan suhu yang cukup tinggi, sehingga mencapai 1982 Celcius, sehingga disebut oleh dengan termosfer. Kelima, eksosfer. Eksosfer terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorik. Keenam ada ionosfer, ketujuh magnetosfer. Lapisan ini memberikan perlindungan bagi bumi dari radiasi yang berasal dari antariksa yang disebut yaitu sabuk Van Allen. Apa saja sih reaksi yang terjadi di atmosfer? Pertama, reaksi fotokimia. Reaksi ini adalah reaksi yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyebarannya foton oleh molekul-molekul yang ada. Bahkan tanpa adanya katalis di reaksi fotokimia dapat terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada reaksi yang lainnya. Beberapa reaksi fotokimia yang dipengaruhi oleh radiasi matahari memainkan peran penting, yaitu bisa menentukan sifat dan batasan lewat bahan kimia di atmosfer. Benih-benih seperti NO2 menyerap cahaya energi HV dalam reaksi yang menghasilkan molekul dengan elektron yang tereksitasi yang diwakili oleh simbol yang ada di bawah ini yaitu NO2 ditambah HV menjadi NO2. Sebuah molekul yang memperoleh energi dari menyerap cahaya akan kehilangan energi. Dengan sejumlah proses spesies yang bersemangat seperti O2 mentransfer energi ke dalam molekul atau atom yang dinyatakan dalam magnesium melalui proses yang dikenal sebagai kepunahan fisik. Di sini ada 3 reaksi, yaitu fotokimia sering digolongkan ke dalam subkategori di mana sebuah disosiasi menghasilkan elektron. Nah, baik, yang kedua itu ada ion-ion dan radikal dalam atmosfer. Salah satu ciri atmosfer yang tidak bisa dilihat di laboratorium adalah keberadaan positron dan ion yang signifikan karena medium di atmosfer atas sangat jarang. Ion-ion ini ada untuk waktu yang cukup lama sebelum bergabung kembali menjadi materi netral. Pada ketinggian sekitar 50 km ke atas, ion begitu lazim di wilayah ini, sehingga disebut sebagai ionosfer. Sinar ultraviolet adalah komponen utama ion di ionosfer. Dalam gelap, ion perlahan bergabung dengan elektron bebas. Proses ini terjadi dengan cepat, terutama di daerah ionosfer yang lebih rendah. Radikal bebas dapat berpartisipasi dalam reaksi yang membentuk radikal bebas lainnya, seperti O3 plus HO menjadi O2 plus HOO, HOO plus O menjadi HO plus O. Dari reaksi di atas, radikal bebas hidroksil HO sangat reaktif dalam reaksi dengan ozon O3 dan menghasilkan radikal lain HOO.
Apa sih HO itu sendiri? Jadi HO itu sendiri merupakan anion hidroperoksida. Dan radikal dari reaksi selanjutnya menghasilkan radikal bebas HO. Reaksi ini disebut reaksi berantai atau reaksi berhenti berantai. Reaksi yang melibatkan radikal bebas terlibat dalam pembentukan kabut asap atau smoke. Selanjutnya yang ketiga adalah reaksi-reaksi oksigen atmosfer. Oksigen dalam troposfer perannya sangat penting pada proses yang terjadi di permukaan bumi. Atmosfer mengambil bagian dari reaksi yang menghasilkan energi seperti pembakaran bahan bakar fosil. CH4 atau gas alam plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oksigen atmosfer digunakan oleh organisme aerobik dalam proses degradasi bahan organik. Proses oksidasi oleh udara membutuhkan oksigen atmosfer seperti 4FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3. Oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis tanaman, yaitu reaksinya seperti di bawah ini, CO2 plus H2O plus Hv menjadi CH2O plus O2. Nah, yang keempat itu adalah reaksi-reaksi dari nitrogen atmosfer. Nitrogen merupakan salah satu pengukur atmosfer tertinggi, tidak seperti oksigen yang terdisosiasi hampir seluruhnya menjadi satu atom tunggal di atmosfer dataran tinggi. Nitrogen molekuler berdisosiasi langsung dengan sinar ultraviolet, namun pada ketinggian di atas 100 km, reaksi fotokimia menghasilkan atom nitrogen N2 plus Hv menjadi N plus N. Reaksi-reaksi lainnya yang dapat menghasilkan nitrogen monoatom adalah seperti yang di samping ini, yaitu adalah NO2 plus O menjadi NO plus N. Yang kedua, NO plus E menjadi N plus O. Yang ketiga, O plus N2 menjadi NO plus N. Di lapisan ionosfer yang disebut daerah E, NO plus merupakan ion yang dominan. Ionosfer terendah yaitu daerah D yang mempunyai ketinggian kurang lebih 50 km sampai 80 km. NO plus dihasilkan langsung dari radiasi ionisasi. Di sini terdapat 3 reaksi, yaitu yang pertama, NO plus Hv menjadi NO plus E. Yang kedua, N2 plus Hv menjadi N2 plus E. Yang ketiga, NO plus Hv menjadi NO plus O. Pada daerah lebih rendah dari daerah D terbentuk ion N2 plus melalui kerja sinar kosmik galaktik. Zat-zat pencemar oksida nitrogen, terutama NO2, merupakan jenis pencemar utama dalam pencemaran udara dan pembentukan kabut fotokimia. Sebagai contoh, NO2 mudah terdisosiasi secara fotokimia menjadi NO dan oksigen atomik yang reaktif. Radikal hidroksil dan hidroperoksil di atmosfer. Pentingnya radikal hidroksil HO di atmosfer adalah fenomena kimia yang semakin dikenal. Radikal ini dapat terbentuk melalui berbagai proses pada ketinggian yang lebih tinggi. Reaksi umum untuk membentuk radikal hidroksil adalah fotolisis air, yang juga merupakan kontributor utama atom hidrogen di atmosfer. H2O plus Hv menjadi NO plus H. Untuk tujuan eksperimen di laboratorium, sangat tepat untuk menghasilkan radikal hidroksil dengan jalan fotolisis uap asam nitrat seperti reaksi berikut ini. HO, NO plus Hv menjadi NO plus HO plus NO. Radikal hidroksil sering dapat dihilangkan dari lapisan troposfer melalui reaksi dengan gas metana atau karbon monoksida. CH4 plus HO menjadi H3C plus H2O. CO plus HO menjadi CO2 plus H. H3C plus O2 menjadi H3COO plus H2O menjadi CO plus HO menjadi CO2 plus H. Selanjutnya radikal metal yang mempunyai reaktif tinggi
H3C bereaksi dengan oksigen, membentuk radikal metil peroksil H3COO. Radikal hidroperoksil terbentuk ketika hidrogen atomi yang dihasilkan dari reaksi di atas. HOO plus NO menjadi NO2 plus HO. HOO plus O3 menjadi 2O2 plus HO. HOO plus HO menjadi H2O plus O2. HOO plus HOO menjadi H2O2 plus O2. Hidrogen peroksida H2O2 yang terbentuk dapat keluar dari atmosfer dengan jalan pengendapan. Radikal hidroperoksil dapat bereaksi lebih lanjut yang menghasilkan kembali radikal HO ketika bereaksi dengan NO atau ozon O3. Bereaksi dengan oksigen H plus O2 menjadi HOO. Radikal diperoksil dapat mengalami reaksi rantai terminasi. Radikal hidroperoksil bereaksi lebih lambat dengan spesies lain daripada radikal hidroksil. Sukar untuk mempelajari radikal ini karena tidak mudah untuk memperoleh radikal hidroksil secara bebas. Baik, yang keenam adalah karbon dioksida atmosfer. Sebagai gas yang membentuk atmosfer, karbon dioksida hanya membentuk 0,034% volume CO2. Mirip dengan uap air, karbon dioksida adalah komponen yang fungsi utamanya adalah menyerap energi inframerah yang dikirim kembali oleh bumi. Para ilmuwan khawatir bahwa tingkat konsentrasi karbon dioksida yang berubah secara drastis akan menyebabkan perubahan iklim di bumi karena efek rumah kaca. Oleh karena itu, konsentrasi CO2 alami di atmosfer sangat kecil, dan reaksi kimianya tidak cukup aktif, sehingga signifikansi spesies ini dalam studi reaksi kimia atmosfer relatif kecil. Namun, itu didasarkan pada tingkat atau konsentrasi karbon dioksida dan intensitas radiasi UV matahari di atmosfer sebagai di bagian atas, yaitu CO2 plus HV menjadi CO plus O. Reaksi ini merupakan sumber utama dari gas CO pada altitude yang lebih tinggi, meskipun CO2 mengabsorpsi radiasi inframerah cukup kuat. Tetapi radiasi ini tidak cukup energi untuk menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Baik, ini adalah yang terakhir, yaitu air dalam atmosfer. Uap air di atmosfer hadir dalam berbagai konsentrasi, terutama di atmosfer yang lebih rendah. Biasanya kandungan uap air di atmosfer berkisar antara 1 hingga 3% volume, tetapi beberapa udara hanya mengandung 0,1%, tetapi dapat mencapai 5%. Persentase kandungan uap air ini menurun dengan cepat seiring dengan naiknya ketinggian di atmosfer. Di lapisan atas atmosfer, air dalam keadaan gas ditunjukkan dalam pembentukan radikal hidroksil NO dan radikal hidroperoksil NO. Salah satu efek berbahaya dari bahan-bahan tertentu yang mencemar udara adalah kerusakan alat logam yang timbul karena kehadiran uap air di atmosfer. Kehadiran uap air di atmosfer menyebabkan pencemaran dalam bentuk kabut dalam kondisi tertentu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dinginnya di lapisan tropopause merupakan karir kepada pergerakan air untuk memasuki lapisan stratosfer. Sumber utama dari air di stratosfer adalah oksidasi fotokimia dari metana. Air yang terbentuk inilah yang menjadi sumber dari radikal hidroksil di stratosfer melalui reaksi, yaitu CH4 plus O3 menjadi CO2 plus H2O, yaitu setara dengan menjadi H2O plus HV, H2O plus HV menjadi HO plus H. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kimia atmosfer. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pemirsa yang ada di sana. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.